Orang Kristen itu menikah bukanlah perintah. Jadi kalau tidak menikah berarti itu melanggar perintah Allah. Benarkah demikian? Salam, jumpa lagi bersama saya dalam Kristen Menjawab. Melompat ke ayat 6 dan ayat 7. Hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah. Jadi menurut agama Nasrani, nikah itu bukan perintah, kelonggaran. Hanya karena takutnya masuk pada masalah pencabulan, perzinahan. Maka nikah, jadi bedanya di situ. Islam nikah perintah, di sini nikah bukan perintah. Malah kalimat yang pertama jelas, adalah lebih baik bagi laki-laki kalau tidak kawin. Dan ibu bapak perlu ketahui, ini bukan firman Allah, ini bukan ucapannya Yesus. Kalau di situ Korintus, itu Alkitabnya di sini dimulai dengan surat kiriman Paulus kepada orang Korintus, begitu bunyinya. Jadi jelas dari ajarannya Paulus. Apakah memang orang Kristen itu ketika dia tidak menikah, dia tidak melakukan perintah Allah? Atau apakah memang orang Kristen itu menikah itu bukanlah perintah Allah? Mari kita lihat secara mendetail. Pertama-tama, saya harus beritahu bahwa Alkitab itu terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu adalah merupakan satu kesatuan yang berkesinambungan. Karena itu ketika Pak Ustadz ini berbicara tentang bahwa orang Kristen itu menikah itu bukan perintah, saya akan mengupas mulai dari Perjanjian Lama. Pertama-tama, mari kita perhatikan dulu di Kejadian 1 ayat 28. Kejadian 1 ayat 28, bukan nomor ya, ayat. Kejadian 1 ayat 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Ini perintah Tuhan yang bilang kok, Allah yang bilang kepada orang Kristen, beranak cuculah dan penuhilah bumi. Perintah kan? Lalu kemudian kita langsung ke Perjanjian Baru ya. Di dalam Perjanjian Baru, di dalam Matius 19 ayat yang ke-12, di sini berbicara tentang topiknya perceraian, di mana waktu itu Tuhan Yesus sedang membahas tentang perceraian. Dalam Matius 19 ayat 12 dikatakan begini. Mulai ayat 11 saja ya. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, di sini Yesus berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Di sini Yesus yang berkata, ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada orang yang dijadikannya demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan sorga. Jadi di sini Yesus mengatakan memang ada orang yang tidak menikah, memang ada. Dan Yesus katakan di sini ada orang yang membuat dirinya tidak menikah itu demi kerajaan Allah. Contohnya seperti Rasul Paulus yang Pak Ustadz kutip tadi, kitab dari Rasul Paulus, yaitu dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Itu yang Anda kutip itu kan diambil dari 1 Korintus pasal 7 ya. Itu ayat 1 sampai ayat 16 itu berbicara mengenai tentang perkawinan. Oke, saya mau lihat apa yang Anda bahas tentang kawin itu, apakah itu perintah Allah, dan kalau tidak kawin apakah itu melarang atau melanggar perintah Allah. 1 Korintus 7
Kita mulai dari ayat 7 ya. Begini firman Tuhan. Namun demikian alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku, tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas. Yang seorang karunia ini, yang lain karunia ini. Maksudnya di sini Paulus sedang mengatakan bahwa alangkah baiknya kalau seseorang itu seperti Paulus, tidak menikah karena mengkhususkan diri untuk kerajaan sorga. Tidak menikah karena memang dia mengkhususkan dirinya untuk memberitakan Injil. Itu maksudnya. Tapi juga Paulus mengakui bahwa tidak semua orang punya karunia untuk tidak menikah seperti dia. Jadi itu tidak ada kaitan itu namanya menikah. Oh, tidak menikah itu melanggar perintah Allah, kan begitu. Ayat yang ke-8, saya lanjut Pak Ustadz. Tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda aku anjurkan supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Maksudnya begini, untuk orang-orang yang janda. Jadi dikatakan bahwa orang-orang yang janda, orang-orang yang tidak menikah seperti Paulus itu baiklah keadaannya seperti Paulus dikatakan. Mengapa? Di sini ayat 9 ada kelanjutannya. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin. Jadi kalau nggak bisa menguasai diri, oke kawin aja gitu loh. Nggak dilarang juga kok. Jadi kalau mau tidak menikah untuk fokus untuk melayani Tuhan itu bagus. Tapi kalau misalnya nggak tahan gitu loh, daripada jatuh ke dalam perzinahan, udah nikah aja gitu. Karena orang Kristen itu sangat anti kepada perzinahan. Nggak boleh. Itu adalah sesuatu perbuatan yang cemar. Itu maksudnya. Jadi nggak ada itu bahwa orang Kristen itu ketika tidak menikah berarti itu tidak melakukan perintah Allah. Allah itu memang mengatakan dari perjanjian lama, beranak cucu dan penuhilah bumi. Tapi Yesus mengatakan tidak semua orang yang mengambil keputusan untuk menikah. Itu tadi yang dibahas di Matius tadi. Lalu kemudian kalaupun ada yang tidak menikah seperti Rasul Paulus, itu karena dia mau fokus memberitakan Injil. Orang-orang yang sudah janda, orang-orang tidak punya suami, tidak punya istri, ya memang gak usah menikah, itu bagus. Karena pernikahan dalam kekristenan itu hanya satu kali seumur hidup. Kecuali karena kematian dan zina. Kan begitu. Tapi kalau nggak sanggup, ya udah menikah saja. Itu maksudnya Pak Ustadz. Jadi bukan berarti orang Kristen tidak menikah, bukan berarti melawan perintah Tuhan atau tidak melakukan perintah Allah. Gitu ya. Salam, Tuhan Yesus memberkati.